Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah teman-teman masih tetap semangat. Dan sebelum kita mulai kuliah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kalian masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, hari ini kita kuliah hari ini membahas tentang resource management, di mana itu lanjutan dari beberapa knowledge area sebelumnya. Dari mulai kita membahas tentang scope, schedule, cost, quality, dan sekarang resource. Oke, saya open slide-nya. Oke, sip. Oke, kita masuk ke materi kita tentang resource management. Apa sih resource management itu? Yang teman-teman ketahui, resource itu ada dua, yaitu resource secara human resource dan juga physical resource. Nah, kenapa kita butuh resource? Karena ya project itu nggak jauh-jauh dari bagaimana kita mengelola, menghasilkan deliverable, dan dengan cara apa? Dengan menggunakan resource yang kita punya. Contoh misalnya teman-teman sedang mengerjakan project membuat web design. Dan pasti butuh orang untuk mengerjakan project webnya tersebut. Misalkan ada desainer webnya. Nah, desainer webnya kan misalkan butuh programmernya. Nah, programmer itu adalah resource-nya. Sama misalkan kalau misalkan membangun rumah. Bangun rumah itu kan juga butuh resource apa? Dari tukangnya, dari besinya, dari batu batanya. Nah, itu adalah resource, physical resource dan juga human resource. Nah, resource management maksudnya apa? Resource management berarti mengelola resource yang ada project, memastikan bahwa resource itu ada, dan kita mengestimasi resource-nya, dan juga kita manage dan mengkontrol resource tersebut agar sesuai dengan tujuan objektif dari project. Nah, di dalam resource management ini kita akan membahas di bagian planning, executing, dan juga monitoring dan controlling. Di planning ini kita bahas tentang plan resource management. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memulai proses dari suatu project, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat plan-nya dulu. Kita membuat gimana nanti secara prosedurnya, tata cara, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke, kalau di resource management kita berarti membuat plan resource management. Nah, sedangkan di estimate activity resource berarti kita mengestimasi nih estimasi resource yang kita butuhkan untuk mulai activity project tersebut. Nah, activity ini dapat dari mana? Ini dapat dari perumusan dari WBS yang kita bikin, terus nanti dibikin activity list-nya. Nah, di activity itu kita mengestimate. Kalau kemarin kan kita mengestimate durasinya, terus kita mengestimate biayanya, dan sekarang kita mengestimate resource-nya. Misalkan tadi sebagai contoh project membuat web, activity-nya adalah meng-create desainer webnya. Nah, desainer webnya butuh resource apa, programmernya untuk membuat desain webnya. Nah, itu adalah resource-nya. Nah, setelah kita mengestimasi activity resource, di mana nanti output-nya adalah resource requirement,
kita lalu mengeksekusi ini. Ini anggap project planningnya sudah selesai, kita mengeksekusi proyeknya. Eksekusi dengan pertama adalah kita meng-acquire, nanti kita mencari, mendapatkan, mengamankan resource yang sudah kita plan sebelumnya. Cara mengamankan resource-nya dengan apa? Dengan mendapatkan, mencari dari internalnya, internal organisasi misalkan, atau dari eksternal organisasi. Maksudnya gimana? Misalnya begini, karena teman-teman nanti bekerja di suatu perusahaan dan diberi amanah untuk mengerjakan proyek, misalkan perusahaan IT lah, atau menggunakan startup, terus mengerjakan proyek untuk membuat soft Android developer, aplikasi Android. Nah, teman-teman butuh seorang programmer untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, programmer-programmernya itu diambil dari departemen-departemen di luar departemen teman-teman. Nah, itu departemen-departemen lain itu kan juga punya pimpinannya. Nah, teman-teman untuk menegosiasi nih, bisa nggak timnya si departemen tersebut kita pakai untuk mengerjakan proyek kita? Atau sebaliknya, misalkan itu kan dari contoh tadi dari internal, atau kita ngambil dari eksternal, berarti dari luar organisasi atau dari luar perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara mencari outsourcing. Kita mencari vendor untuk bisa membantu kita menyiapkan seorang programmer. Nah, itu juga kita butuh vendor atau organisasi, dari organisasi kita butuh negosiasi dengan bagian, kalau di perusahaan ada namanya bagian procurement atau bagian pengadaan barang dan jasa. Itu juga kita butuh negosiasi tersebut. Setelah kita mendapatkan IQ resource, nanti kita punya namanya project team assignment dan project atau physical resource assignment. Jadi resource yang sudah kita dapatkan, kita mapping nih. Kita mapping ke dalam activity-activity yang akan kita kerjakan. Nanti selesai juga semua di activity resource. Selanjutnya dalam bagian proses eksekusi ada namanya develop team dan juga manage team. Nah, develop team ini kita fokus kepada human resource-nya. Kalau tadi IQ resource itu dua-duanya, baik dari segala physical juga maupun human resource. Sedangkan develop team dan manage team ini kita fokus kepada human resource-nya. Develop team berarti bagaimana kita mengimprove kompetensi tim kita, meningkatkan komunikasinya, dan lain-lain. Dengan cara apa? Contohnya misalkan dengan training, team building. Dan sedangkan kalau manage team, kita mengetrack nih performa dari teman-teman tim kita. Kira-kira ada masalah nggak nih di tim? Ada konflik nggak? Nah, di sini makanya ada namanya nanti konflik manajemen sebagai manage team. Sedangkan di control resource, kita membandingkan. Ini fokus kepada physical resource ya. Kita membandingkan aktual resource yang sudah ada di proyek kita yang ke depan, sesuai nggak nih dengan plan? Dan jika tidak sesuai, gimana cara kita menghandle-nya? Itu terkait garis besar terkait dengan resource management. Nah, harapan dari kuliah ini adalah teman-teman bisa memahami bagaimana rekrutmen sumber daya dalam proyek seperti SDM dan bahan baku, memahami konsep membangun tim, dan memahami konsep memperdayakan tim. Dalam resource management, kita tuh mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya yang diperlukan. Tujuannya buat apa? Ya, tujuannya biar proyek itu bisa berhasil. Seperti yang saya jelaskan sebelum tadi, resource itu ada dua, sumber daya manusia dan juga sumber daya fisik atau tools, fasilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Itu adalah fisik. Dan untuk sumber daya manusianya itu nanti kita tentukan dalam bentuk tim, makanya tim atau tim project. Itu adalah orang-orang dan punya peran dan tanggung jawab dan tugaskan untuk menyelesaikan project. Dan juga anggota tim pasti punya beragam keahlian yang dapat digunakan untuk keberlangsungan project. Nah, manajer proyek juga harus mengerti nih aspek-aspek yang mempengaruhi dari keberlangsungan project, terutama untuk timnya. Misalkan apa? Lokasi geografis anggota tim. Ini seandainya timnya itu berjarak berjauhan. Jadi kalau proyek-proyek IT itu banyak juga yang
programmernya mungkin di kota mana, desainernya mungkin di kota mana. Karena yang penting kan adalah deliverable atau hasilnya. Ini bagaimana nih cara komunikasinya? Bagaimana cara misalnya perbedaan budaya dan lain-lain. Ini juga faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh seorang manajer project agar bisa mengelola timnya. Dalam usaha manajemen, kalau si project manajernya sudah gagal untuk mengestimasi, gagal untuk mendapatkan resource-nya, ya kemungkinan besar juga proyeknya juga akan gagal. Minimal juga tidak sesuai dengan ekspektasi dari konsumen atau customer atau sponsor project. Ini yang saya garis besar yang saya jelaskan tadi terkait dengan resource management. Ini ada proses-prosesnya dari mulai plan resource management sampai dengan control resource. Dalam hal ini kita akan bahas satu persatu proses di dalam resource management itu sendiri. Proses pertama yang ada di dalam proses planning yaitu plan resource management. Plan resource management itu kita merencanakan manajemen sumber daya, memastikan, mendefinisikan, istinya membuat plan standar guideline how to bagaimana kita mengelola, memperoleh dan menggunakan sumber daya ini sendiri. Dan parameter penggunaannya, caranya biasanya dengan ini 5W 1H ini pasti akan selalu kita pakai. Misalkan resource apa sih yang kita butuhkan? Jumlahnya seperti ya, berapa? Why? Kenapa kita butuh resource tersebut? Where? Di mana nih kita cari resource-nya? Dari internal organisasi kah? Atau dari eksternal kah? Atau dari outsource segala macam? When? Kapan nih kita butuh resource tersebut? Kira-kira resource-nya kapan available nih? Dan siapa resource kita? Skill-nya, salary-nya nanti seperti apa? Dan bagaimana nih cara kita mendapatkan resource? Kalau dari eksternal, misalkan butuh procurement atau butuh bagian pengadaan, atau dari internal, berarti ini butuh negosiasi nih dengan PM atau fungsional manager yang lain. Ini yang harus kita rumuskan, kita definisikan, dan nanti outputnya adalah resource management plan. Nah, input setiap proses dalam knowledge area di project management itu pasti ada input, tools and teknik, output. Sama saja kita membuat plan resource management yang kita butuhkan apa? Project charternya, scope baseline-nya. Kenapa butuh project schedule? Nah, ya karena kita ingin tahu nih nanti projectnya jadwalnya seperti apa dan kapan kebutuhannya. Interface dan faktor terkait dengan faktor-faktor organisasi di dalam proyek kita dan juga organisasi proses aset, berarti standar atau prosedur template dari proyek sebelumnya mungkin bisa kita pakai. Tools and tekniknya adalah expert judgment, data representation. Ini sebenarnya guidelines nih ya. Jadi karena kita sedang membuat guidelines prosedur tata cara untuk mengelola resource, nah kita butuh bagaimana nih membuat data representation-nya. Terus ada banyak teori juga meeting. Nanti output-nya adalah resource management plan dan juga team charter. Team charter itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi tools and tekniknya terkait dengan kita membuat plan resource management. Pertama adalah expert judgment. Jadi kita meminta tolong seorang expert atau mungkin project manager sebelumnya yang sudah punya pengalaman di project kita untuk bantu kita membuat plan resource management. Data representation terkait dengan hierarchy chart. Ini seperti WBS dan di sini juga OBS atau Organizational Breakdown Structure. Ini digunakan untuk kita melihat suatu organisasi di proyek kita ini seperti apa sih, terutama untuk menunjukkan rincian hasil proyek dari kegiatan proyek atau paket kerja yang tercantum di bawah masing-masing departemen. Nah, yang sering kita pakai nanti adalah resource breakdown structure. Jadi kita membreakdown pekerjaan dan melihat tipe resource yang dibutuhkannya. Contoh misalnya proyek ini ada yang dibutuhkan, ada people-nya, ada material, ada equipment-nya. Nah, people ini butuhkan untuk apa aja? Untuk
ada di bagian project management, ada PM-nya, ada business analysis, BA-nya business analysis. IT department berarti ada butuh data arsitek, butuh developer, butuh tester, dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat nih, oh ternyata butuh departemen ini kita butuh data arsitek, butuh developer. Ini terlihat dalam bentuk resource breakdown structure. Nah, data representation berikutnya adalah assign matrix. Maksudnya apa? Ini kita membuat guidelines. Nanti kalau activity-nya apa aja, siapa nih bertanggung jawab? Di sini makanya ada role dan juga work package-nya. Contoh misalkan create database. Oh, yang bertanggung jawabnya adalah senior programmer. Yang ngerjainnya siapa? Ya data arsitek. Nanti PM ngapain? PM itu berarti consult aja. Sedangkan application arsiteknya apa? Dia sebagai info. Nah, dalam kita membuat assignment matrix ini, yang perlu diperhatikan adalah RACI ini nih. Ada responsible, accountable, consult, dan inform. Dan accountable nih pasti satu orang aja yang dia bertanggung jawab nih. Sedangkan kalau inform bisa banyak. Data representation berikutnya misalkan ya itu. Ini bentuk matriks, ini dalam bentuk text oriented. Kalau saya sarankan sih mas, lebih bagus ini nanti dalam bentuk responsible systematic ini ya, jadi lebih enak melihatnya. Terus yang teknik berikutnya namanya organization theory. Ini organisasi yang bisa memberikan informasi mengenai cara-cara kita mengelola orang dan juga cara-cara kita untuk bagaimana melihat organisasi itu berperilaku. Terus nanti berikutnya adalah dengan cara meeting. Meeting mesti kita merencanakan sumber daya manusia dan juga fisikalnya. Kita kumpulkan tim kita, terus kita bikin nih nanti plannya seperti apa nih. Outputnya dari resource management plan adalah output dari plan resource management adalah resource management plan. Resource management plan itu isinya apa aja? Adalah peran dan tanggung jawabnya dari nanti tim kita, grafik dalam artian organisasi dari proyeknya, terus rencana mengelola pegawainya, cara akuisisi pegawai, nanti sumber daya, kalender sumber dayanya, rencana nanti kalau proyeknya selesai, gimana cara merilis timnya, pelatihannya, kalau misalkan dibutuhkan pelatihan untuk tadi mendevelop tim, rewardnya, penghargaan, dan juga pengakuan dari tim project, compliance, dan juga keamanan. Nah, output berikutnya adalah tim charter. Nah, kalau tim charter ini berarti adalah dokumen yang menetapkan value dari atau standar-standar cara kerja dari tim yang mesti ditaati. Contohnya misalkan ada ini misalkan kayak aturan-aturan baku, aturan-aturan dasar dari tim ya. Misalkan timnya project nggak boleh terlambat. Kalau terlambat misalkan potong gaji. Terus juga dalam meeting harus ngikut meeting dengan konsisten dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aturan dasar atau ground rules yang tercantum di dalam tim charter. Nah, tim charter ini harus bisa disepakati oleh seluruh tim ya, dan bisa diikuti, dipahami, dan juga dijalankan oleh seluruh tim dari project. Berikutnya adalah project document update terkait dengan assumption log dan juga risk register. Nah, sudah selesai kita nih meng-plan resource management, selanjutnya kita adalah mengestimasi activity resource-nya. Nah, resource yang kita butuhkan apa aja sih? Nah, dari jenis dan jumlahnya, terkait juga material, human resource, tools-nya juga perlengkapan. Tadi termasuk tenaga kerja, material, kontrak-kontraknya juga informasi. Nah, maksudnya menghitung estimasi resource itu berarti kita udah dapat nih WBS-nya, terus kita mengestimasi activity-nya. Jadi seperti ini teman-teman, saya gambarkan. Sorry, saya
Cek dulu ini. Jadi dari yang WBS yang teman-teman buat, ini berisi misalkan paket pekerjaan, work package dari proyek teman-teman. Saya ngasih contoh misalkan ini tadi membuat web. Di sini misalkan bagian untuk create database. Nah ini nanti akan di breakdown, akan didefinisikan lebih kecil menjadi activity list. Nah dari activity ini kita bisa mengestimasi nih. Ya, terkait dengan apa? Durasi pekerjaannya, terus terkait dengan biayanya, juga terkait dengan resource. Nah, di resource ini nih yang kita bahas hari ini. Kita jadi mengestimasi resource-nya berdasarkan inputan dari WBS ini, atau dari activity list ini. Nah, apa yang kita lakukan saat kita mengestimasi resource? Nah, tetap hampir sama dengan estimasi duration, estimasi cost. Ada namanya bottom estimate, unlock estimate, juga parametric estimate. Nah, bedanya kalau di estimate activity ini tidak ada 3-point estimate. Nah, nanti outputnya adalah resource requirement. Jadi kita sudah mengestimasi nih resource-nya apa aja, ya udah kita dokumentasikan dalam bentuk resource requirement. Jadi proyek kita terkait dengan web development tadi, kita butuh programmernya sekian jumlah orang dan juga dengan skill sekian. Contoh misalkan untuk buat database butuh 3 programmer dengan skill bisa MySQL, bisa paham Oracle, dan lain sebagainya. Oke, karena itu tadi saya bilang tool centeringnya adalah expert judgment. Ini misi kita langsung misalkan meminta tolong seorang konsultan atau dari atau project manager yang lain atau seorang expert yang bisa membantu kita untuk membuat mengestimasi activity resource ini. Bottom up estimate, jadi estimasi activity-nya dari titik terendah dari work package sampai ke ujungnya WBS, nanti ditotalkan. Analogous estimate berarti kita mengestimasi berdasarkan similar project atau project yang sejenis, dan ini biasanya tidak terlalu akurat. Parametric estimate kita mengestimasi berdasarkan data historis dan juga ada angka numerikalnya. Jadi misalkan kita mengestimasi jumlahnya, berarti ini programmernya gajinya 1 juta per bulan. Itu ada estimasinya. Atau kita mengestimasi batanya, nanti yang dibutuhkan berarti 100 bata per meter persegi temboknya, itu udah masuk parametric estimate. Terus tadi berikutnya adalah alternatif analisis. Jadi kita membandingkan beberapa resource, kita cari mungkinkah dengan cara yang termurah atau cara yang paling available. Project management software terkait dengan scheduling software tools, dan ini membantu kita nih untuk perencanaan, pengorganisasian, dan juga mengestimasi resource. Meeting biasanya ini manajer proyek juga menggunakan meeting bareng-bareng dengan tim untuk membantu menyelesaikan mengestimasi dari activity resource tersebut. Jadi outputnya adalah resource requirement, basis estimate, dan juga resource budget starter. Nah, kenapa ada resource budget starter ya tadi?
kita bisa mengkategorikan nih resource-nya sesuai dengan kategori-kategori dari activity kita. Kita tadi kan kita project web, berarti kita kategorinya ada yang bagian database, ada yang bagian desain, ada yang bagian coding. Nah, itu setiap bagian itu kita mappingkan resource-nya dalam bentuk tadi resource breakdown structure. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini contoh. Kalau contoh berarti ada butuh personal, butuh material, butuh equipment. Dari personal itu ada 1, 2, 3, material juga 1, 2, ada grade-nya dan lain sebagainya. Project dokumen update terkait dengan activity update, assumption log dan juga listener register. Nah, itu sudah selesai kita mengestimasi nih activity resource-nya. Selanjutnya kita mulai nih, nanti akan digabungkan planning tersebut dengan planning-planning yang lain. Nah, nanti digabungkan dalam bentuk project management plan. Nah, selanjutnya kita mengeksekusi projectnya. Nah, tahap eksekusi ini terutama untuk bagian resource, yang pertama dilakukan adalah kita meng-cure resource. Cure resource itu maksudnya apa sih? Adalah cure, berarti mendapatkan resource tersebut, baik dari human resource-nya, physical-nya, pokoknya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek kita. Dan ini juga tidak jauh dari keberhasilan dari project manager untuk bisa mendapatkan resource dengan cara negosiasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalkan kita ingin mendapatkan resource tim dari departemen yang lain, berarti kita butuh negosiasi dengan ownernya di departemen tersebut. Makanya di dalam IQ Resource ada tools pentingnya adalah negotiation, ada multi-creation analysis, pre-assessment, dan virtual team. Nanti output yang dibutuhkan adalah physical resource assignment, physical team assignment. Inputnya tadi yang kita butuhkan dari proses estimate activity resource itu adalah resource requirement. Nah, physical resource assignment dan juga project team assignment itu apa? Jadi dari tadi saya bilang di resource breakdown structure tadi kita tentuin di nama orangnya nih. Misalkan tadi saat kita pakai pekerjaan create database, kita butuh seorang programmer yang bisa database, punya database. Nah, program itu ada namanya nih, udah namanya, udah nama berapa nanti gajinya, kerjanya mulai kapan sampai kapan dan lain-lain macam. Itu berarti masuk ke namanya project team assignment. Nah, terus intinya dalam kita meng-cure resource, pertama tadi saya bilang multi kriteria decision analysis. Kita menseleksi resource tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan ketersediaan biayanya, apa itu expertise-nya atau pengalamannya, nanti skill atau kemampuan dan pengetahuannya. Tadi misalkan kita mau di saat kita mengestimasi, kita butuh programmer yang bisa database, bisa bahasa pemrograman SQL, mengerti dengan Oracle. Nah, ini masuk nih dalam kriteria multi-kriteria analisis. Attitude-nya juga pasti jadi pertimbangkan juga untuk kita mendapatkan tim. Nah, negosiasi terkait dengan ke internal dan juga ke eksternal. Pre-assignment berarti project manager sudah punya resource yang sudah di-assign sebelum project itu dimulai. Dan biasanya sudah tercantum di dalam project charter. Nah, virtual team. Bisa jadi nih saat kita meng-cure resource, kita dapatnya tuh timnya ya nggak bisa langsung ada atau nggak bisa ke tempat lokasi kerja kita. Jadi butuhnya mesti remote atau dari virtual. Jadi kita juga mesti mengkonsider juga, memperhatikan nanti faktor teknologi yang kita gunakan dalam teknologi komunikasinya ya. Nah, ini biasanya dengan meeting atau virtual meeting. Nanti outputnya namanya adalah physical resource assignment. Nah, project team assignment tadi juga saya bilang, kalau yang atas ini tentang physicalnya, kalau bawah ini adalah human resource-nya nih.
Bisa jadi juga nanti muncul namanya CR. Kenapa CR ya tadi? Saat kita awalnya kita mengestimasi resource, kita butuh seorang programmer, tapi mungkin spesifikasinya adalah sudah senior expert gitu ya. Ternyata kita bandingkan di saat yang kita butuhkan nggak ada nih senior expert, yang ada junior expert. Ya udah tidak apa-apa kita ambil, tapi nanti jadi kita input dalam change request. Jadi ada perubahan terkait dengan komposisi dari tim. Project document update juga ada project schedule, stability starter juga resource requirement, interface improvement factor juga organisasi aset update. Maksudnya apa? Jadi kita melihat struktur organisasinya saat kita mengatur resource, kita update nih terkait dengan cara perolehannya, penugasannya, dan juga alokasinya. Nanti ini dipakai buat apa? Nanti dipakai nih untuk project sejenis yang akan dipakai untuk project setelah kita. Oke. Ini kita sudah meng-acquire resource, kita sudah mendapatkan resource. Nah, sekarang kita fokusnya adalah di develop tim dan manage tim. Maksudnya apa? Nah, tadi saat kita mendapatkan resource baik secara fisikal dan juga human resource, nah kita perlu mendevelopnya terkait dengan human resource atau tim kita. Yang pertama adalah develop tim. Ini develop tim dan manage tim ini kerja secara simultan ya, bersamaan nih, berbarengan. Kita bahas itu dengan develop tim. Yang teman tahu dari bahasanya develop tim berarti kan mendevelop, mengembangkan. Artinya adalah kita meningkatkan kompetensi dari tim kita. Dan kinerja tim yang tinggi dapat tercapai dengan apa? Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, membangun saling keterbukaan, saling percaya, dan juga jika ada konflik bisa diselesaikan bersama-sama. Terus mendorong keputusan yang kolaboratif. Nah, itu salah satu cara untuk mendekatkan kinerja tim. Makanya dalam pengembangan tim proyek juga tidak meliputi apa sih? Meningkatkan pengetahuan keterampilan dengan cara training, meningkatkan trust-nya, menciptakan daya tim yang dinamis, juga memberdayakan tim agar selalu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Caranya kita mendevelop tim dengan apa? Nah, yang paling penting adalah interpersonal dan tim skill nih. Nanti kita bahas secara detail. Nanti outputnya adalah tim performance assessment. Jadi kita sudah menilai nih performance tim kita. Misalkan dari skala 10, performa tim kita berarti masih di angka 7, misalkan di angka 8. Ini kita untuk apa kita gunakan? Nanti kita tahu nih, ternyata tim kita ini sudah berjalan dengan baik. Nanti terkait dengan development tim, terkait dengan tools dan tekniknya. Pertama adalah collocation. Berarti mengumpulkan anggota tim kita dalam satu ruangan, satu tempat yang khusus, tempat khusus untuk kita bisa minimal saling kenal, saling memberitahukan latar belakang masing-masing. Tujuannya biar apa? Ya tadi, biar meningkatkan kekompakan tim. Atau mungkin kalau nggak bisa dengan mengumpulin barang-barang, ya mau nggak mau mungkin dengan virtual. Itu dengan cara remote, berarti dengan cara video call misalkan, atau conference call. Teknologi apa yang kita gunakan? Nah, jadi kalau misalkan conference call itu ya dengan video conference, audio conference, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bahas terkait dengan interpersonal skill. Ada conflict management, influencing, motivation, dan negotiation. Ada juga team building activity. Activity team building ini seperti apa sih? Ini juga ya bisa jadi mungkin dengan outbound bersama, atau juga melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan, juga itu salah satu cara untuk team building. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan teori team building activities, atau kalau di sini namanya Tuckman Ladder penemunya. Jadi dibagi saat kita membuilding tim. Aktivitas yang digunakan pertama ada tahapannya nih. Pertama ada forming, berarti kumpulin timnya bareng-bareng, satu tim. Jadi belum pada kenal tapi dikumpulkan bareng-bareng lah. Nah, mulai storming. Storming itu mulai baru pada kenalan, bisa mempengaruhi satu-satu timnya dan mulai
Nah, norming berarti udah mulai kerja tim, tapi sering ada konflik di sini nih, karena kan ya baru kenal kan, jadi baru belum bisa kompak. Nah, sudah mulai tahap norming, baru mulai tahap performing. Dalam performing ini timnya sudah saling kenal, sudah saling trust di antara yang lain, jadi kerja bisa saling efisien. Nah, kalau proyeknya sudah selesai, mulai ke journaling, berarti ini proyek sudah selesai dan timnya bisa dirilis. Tugas si seorang project manager nih biasanya paling berat di bagian ini nih, forming, storming, dan juga norming. Kalau sudah di bagian performing nih, tinggal monitoring aja di kinerja timnya. Terus berikutnya ada recognition dan reward. Nah, di sini adalah orang-orang bisa termotivasi jika mereka masih dihargai dalam organisasi. Nah, dalam reporting sendiri kita juga akan membahas tentang motivasi seseorang itu bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, kita ada namanya teori motivasi, ada 6. Pertama adalah teori Maslow. Jadi teori Maslow ini dia memperkenalkan bahwa manusia itu terbagi dari 2 kebutuhan dasarnya, atau lower needs juga higher needs. Nah, di dalam lower needs ini ada apa aja ya? Ada psychological, itu kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan biological terkait dengan makanan, clothing, shelter, dan juga mungkin rumah. Security dan safety berarti kebebasan untuk job protection, kestabilan bekerja. Nah, acceptance atau sosial berarti keinginan untuk selalu berada dalam tim, merasa diperhatikan, pertemanan, association, punya kelompok gengnya sendiri. Nah, di 3 ini itu berarti masih dalam lower needs. Nah, lower higher needs-nya ada apa? Nah, ini seperti apa sih kalau higher needs ini? Ini ada extreme dan self-actualization. Maksudnya seperti ini. Jadi, dia sudah terpenuhi segala kebutuhan dasarnya, dan dia ingin mengaktualisasikan dirinya atau berkontribusi lebih untuk orang lain misalkan. Atau misalkan kalau teman-teman tahu kenapa kok ada politikus yang dia sebenarnya sudah kaya, tapi dia kok menjadi politikus. Jadi mungkin tujuan mulianya adalah dia ingin membangun bangsanya yang lebih baik. Nah, itu masuk ke self actualization. Atau bisa jadi tujuannya masih dalam bentuk physiological. Jadi dia sebenarnya hanya ingin supaya perusahaannya tetap eksis, atau dia tetap kaya terus. Nah, itu berarti dia sebenarnya masih lower need tuh. Itu terkait dengan Maslow, Hierarchy of Needs. Nah, berikutnya adalah McGregor Motivation. Dalam teori motivasi McGregor ini, manusia itu dibagi 2. Pertama ada teori X dan teori Y. Nah, secara gampangnya seperti ini, teman-teman. Berarti dia ada orang teori X, berarti ini adalah orang yang ada orang yang teori Y. Nah, ini beda ya. Untuk orang teori X berarti orang ini akan bekerja kalau disuruh, dan dia kerja harus di monitoring terus nih kerjaannya. Ini teori X. Ada juga orang teori Y, berarti ada orang ini dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan, nggak perlu diawasin, jadi dia bisa kerja sendiri dan mandiri. Sebisa mungkin tim kita ini harus bisa perform seperti ini, teori Y ini. Ada teori berikutnya namanya kontingensi teori. Ini kontingensi teori ini adalah orang itu akan bisa perform kadang-kadang kalau mendekati deadline kerjaan, atau dia akan belajar kalau sudah ujian. Itu adalah kontingensi teori. Teori berikutnya namanya Hesberg Motivation. Nah, Hesberg Motivation itu dibagi 2, adalah hygiene factor dan juga motivation factor. Hygiene factor terkait dengan kondisi pekerjaan, hubungan dengan bosnya, personal life, dan lain-lain. Nah, bedanya kalau di sini, kalau kita meningkatkan faktor ini, akan berpengaruh dengan motivasi dari tim kita sendiri. Sedangkan kalau motivation factor ini, dia sudah mandiri, dan dia tahu apa yang ingin dia capai.
Jadi nggak perlu disuruh juga dia akan kerja sendiri. Berikutnya adalah business theory, expectancy theory. Jadi ini orang bisa bekerja kalau diiming-imingi bonus. Dia akan bekerja maksimal kalau udah ada bonus yang dicapainya. Berikutnya adalah achievement theory. Nah, achievement theory ini ada dibagi oleh 3. Pertama adalah pencapaian achievement itu sendiri. Kedua adalah power. 3 affiliation. Maksudnya gimana sih? Nah, ini contohnya kan. Ada orang yang mungkin dia senangnya kalau kuliah tuh senangnya untuk rame-rame, ngumpul di grup, segala macam. Nah, ini berarti dia achievement theory adalah bentuk affiliation. Atau ada juga power, dia memang tujuannya untuk mendapatkan power, karena dia punya, misalkan dia adalah pengen jadi anggota ketua BEM, ketua himpunan, atau ketua organisasi tertentu. Dia tujuannya adalah untuk mencari power. Atau memang tujuan sendiri ya, tujuan dasar dari mahasiswa itu sendiri, misalkan dia mau kuliah untuk mendapatkan IP yang tinggi, untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, itu adalah achievement. Nah, itu tadi terkait dengan teori motivasi. Tujuannya buat apa? Buat kita bisa memapping nih pendekatan kita terhadap masing-masing teman tim kita. Kita bisa bertindak sesuai dengan yang mereka inginkan. Terus teknik berikutnya terkait dengan mendevelop tim adalah dengan pelatihan atau training. Nah, ini tadi misalkan untuk meningkatkan kompetensi dari tim, ya kita meningkatkan juga skillnya dari tim kita dengan cara training. Terus teknik berikutnya adalah individual and team assessment. Ini penilaian secara personal terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tim kita. Ini caranya misalnya dengan apa nih? Misalkan kita dengan survei, atau mungkin dengan ngobrol langsung, kita mungkin dengan ngawasi, terus kita juga melihat nih performance-nya. Oh, ternyata tim kita ini dia pintar untuk skill-nya untuk programming bagus, tapi dia tidak bagus untuk presentasi. Nah, itu kayak gitu. Itu berarti masuk tim assessment. Meeting terkait dengan untuk membahas topik-topik terkait pengembangan tim. Nah, nanti output dari develop team itu adalah tim performance assessment. Ini nanti adalah penilaian kita nih terhadap performance dari tim. Gunanya untuk apa sih? Nah, nanti untuk perbaikan dan juga meningkatkan potensi improvement dari tim kita. Kayak tadi kan kita sudah melihat nih, oh, ternyata tim kita ini sudah jago nih programmingnya, tapi dia nggak bisa untuk presentasi. Ya udah, kita kasih training untuk bikin bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Itu kita lihat dari apa? Dari tim performance assessment. Output berikutnya adalah change request tadi. Saat kita butuh training, nah kita butuh misalkan tambahan biaya. Nah, tambahan biaya ini berarti butuh change request. Output berikutnya terkait dengan develop team adalah project management update, project document update. Interpersonal faktor juga ada organisasi proses aset pasti akan selalu diupdate saat kita mendevelop tim. Oke, itu tadi terkait dengan develop tim. Nah, selanjutnya adalah kita manage tim itu berarti apa? Kita mengetrack nih kinerja anggota tim kita ngasih feedback. Terus kita juga di sini ada problem solving dan juga conflict management. Oke, dalam manage tim ini yang dibutuhkan sebenarnya apa sih? Ya interpersonal dan team skill dari si project manajernya. Seperti apa contohnya? Conflict management, decision making, emotional intelligence, influencing, dan juga leadership. Kayak gimana sih? Nah, ini seperti ini. Pertama adalah conflict management. Conflict management itu ada metodenya, teman-teman. Jadi ada 5 metode. Seperti apa? Jelaskan. Nah, ini. Ada namanya forcing, avoid, smoothing, problem solving, dan conforming. Maksudnya gimana? Ini konsepnya seperti ini. Ini anggap ada si A, ini si B. Saya kasih contoh. A itu berarti dia ingin mementingkan diri sendiri. B itu berarti dia low itu berarti dia ngalah. Ini kan juga si B itu kalau high itu berarti dia mementingkan diri sendiri. Kalau low berarti dia cenderung mengalah.
Contohnya seperti apa nih? Misalkan si A ngajak makan nasi goreng, ngajak makan malam. Si A ngajak si B. Nah, si A maunya makan nasi goreng ayam, sedangkan si B maunya makan seafood. Nah, kalau dia menggunakan forcing, berarti point of view dari si A, berarti A memaksakan kehendak. Ya udah, ayo ikut. Si A maunya nasi goreng ayam, berarti mau nggak mau si B ini ngalah. Jadi dia ikut juga makan nasi goreng ayam, padahal pun dia maunya seafood. Berarti dia si A ini menggunakan metode forcing, dia memaksakan kehendaknya. Nah, ini biasanya dia win, si A-nya win, si B-nya lose. Atau ada cara berikutnya namanya avoiding, berarti menghindar. Ya udah, si A lose, si B lose. Contohnya dengan apa? Ya udah, akhirnya nggak jadi makan deh, karena daripada kita bentrok, sama-sama nggak suka, sama-sama nggak mau makanan temannya, ya udah, jadi kita bisa makan malam aja. Nah, ini berarti lose-lose nih, dua-duanya sama-sama lapar. Atau sebaliknya, si A-nya yang ngalah, si B-nya yang menang. Berarti si A-nya berarti ya udah deh, ikut makan seafood juga, si B juga makan seafood juga. Berarti si B-nya menang, si A-nya kalah. Nah, atau juga metode kompromi. Ya udah kalau gitu kita cari nasi goreng seafood. Nah, berarti si A-nya tetap makan nasi goreng walaupun rasanya tadinya dia mau ayam tapi jadi seafood. Si B, udah dia tetap dapat seafood tapi dalam bentuk nasi goreng. Nah, ini biasanya win some lose some. Jadi si A-nya juga dia menangnya sedikit, ada kalah sedikit, juga B-nya juga dia menang sedikit, kalah sedikit. Nah, yang direkomendasikan itu adalah problem solving, artinya adalah win-win. Nah, kalau win ini kita mencari cara yang kita bisa senang dua-duanya nih. Ya udah kalau gitu kita cari si A dan si B rembukan. Akhirnya mencari apa? Mencari restoran yang dua menu tadi ada. Jadi tetap si A makan nasi goreng, si B tetap makan seafood. Nah, rekomendasi ini yang kalau bisa digunakan seorang PM nih untuk menyelesaikan konflik, yaitu dalam problem solving. Ya, kalau berarti problem solving berarti win-win ya, dua-duanya win. Nah, sumber dari konflik itu biasanya paling besar adalah schedule, prioritas dari kerjaan, dan juga human resource itu sendiri. Nah, terus teori berikutnya dengan decision making. Decision making ini dalam pengambilan keputusan yang efektif. Di sini ada beberapa pedoman untuk kita mengambil keputusan. Pertama adalah yang paling penting adalah kita fokus pada tujuan dari proyek. Jadi kita nggak melenceng-melenceng dalam kita mengambil keputusan. Ikuti prosesnya, terus pelajari faktor eksternal lingkungannya. Terus juga jangan lupa resiko-resiko yang keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Terus yang berikutnya adalah emotional intelligence. Nah, di sini itu dibahas nih. Kenapa di dalam management itu kita butuh mengendalikan emosi. Jadi, mengendalikan diri. Kita mesti mengendalikan emosi kita, gimana mengeluarkan di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Dan juga kita bisa mengerti selama bicara kita terkait dengan emosinya. Nah, ini kalau orang yang secara emosionalnya bagus, biasanya lebih disukai orang nih. Jadi dia bisa mengendalikan, dia bisa marah di tempat yang tepat, tapi nggak sembarangan marah gitu ya. Terus nanti berikutnya namanya influencing atau mempengaruhi tim. Nah, di sini juga ada namanya leadership. Leadership di sini ini ada banyak faktor yang pasti dalam seorang project manager untuk memimpin timnya. Dan dalam seorang PM itu harus punya 4 ini nih. Leader itu harus bisa mendirect. Berarti dia bisa mengarahkan timnya sesuai dengan tujuan dari project. Dia juga sebagai coaching. Jadi dia sebagai seorang yang bisa menasihati, memberi nasihat, bisa dijadikan tempat curhat, bisa dijadikan tempat untuk diminta advice, facilitating. Jadi seorang juga harus sebagai fasilitator. Tadi misalkan timnya ternyata butuh training, berarti seorang leader harus bisa menyediakan training untuk timnya.
Dan juga student leader juga sebenarnya supporting. Nah, ini supporting nanti dia memotivasi nih timnya agar dia selalu jalan. Nah, di dalam project itu style of leadership dari directing dan juga supporting itu pengaruh dengan project timeline-nya. Nah, di awal-awal project biasanya ini adalah kita pasti mendirecting nih, karena kita memastikan bahwa setiap setiap tim kita melakukan apa yang sudah ditetapkan sesuai dengan plan. Nah, sering banyak project. Nah, kalau udah mau akhir project, ini itu levelnya sudah supporting aja nih. Nah, di sini juga kita bahas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada 6. Pertama ada laissez-faire. Laissez-faire berarti ini pemimpinnya kalau bahasa kasarnya agak males gitu ya. Dia pokoknya mengerahkan secara keputusan tim tuh oleh timnya. Nah, ini biasanya ada kelemahannya kalau timnya yang butuh arahan langsung. Nah, ini yang agak susah nih di sini. Gaya pemimpinan berikutnya adalah transaksional. Nah, ini dia fokus kepada tujuan. Jadi ada lu jual, gue beli. Lu kerja bagus, gue kasih reward. Lu gak kerja bagus, gue kasih punishment. Ini transaksional. Atau leadership style berikutnya adalah servant leader. Servant leader ini berarti dia melayani si tim projectnya, dia membutuhkan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh si timnya. Sedangkan transformasional, dia nih encourage, dia memberi visi misi kepada timnya. Jadi timnya tuh tahu nih apa yang harus dikerjakan, karena si tim leadernya sudah memberikan arahan yang jelas maunya mau seperti apa. Atau ada leadership style berikutnya adalah karismatik. Nah, contoh karismatik ya ini misalkan presiden pertama kita Bapak Soekarno itu adalah sosok leader yang karismatik. Nah, leadership style berikutnya yang internasional. Nah, ini kombinasi dari transaksional, transformasional, dan juga karismatik. Nah, selain itu juga ada gaya kepemimpinan berikut yang biasanya selalu ada, adalah autokratik atau otoriter, dan juga demokratik atau demokratis. Nah, secara dari ini jelas ya. Cuma kalau yang autokratik nih makanya banyak kan dipakai untuk proyek-proyek yang memang strict, yang memang harus ketat terhadap faktor keselamatan misalkan gitu ya. Makanya kalau kayak pemadam kebakaran, yang kerja-kerja di yang memang nyawa atau juga di bagian militer, itu mau nggak mau memang harus dengan autokratik, karena keputusan itu harus disetujui, harus memang seorang jenderalnya, seorang leadernya harus memutuskan, dan juga timnya juga harus ngikut apa yang oleh tim proyeknya, karena memang tidak ada waktu lagi untuk demokratis. Bayang kalau saat lagi kebakaran, terus timnya udah diarahin, ayo kita tiga tim ke sana, tiga tim ke gedung ini, tiga tim ke gedung saat kebakaran itu. Tapi timnya demokratis, dalam artian nggak mau pak, kita votingnya udah voting, nah keburu gedungnya habis bakar gitu. Makanya ini kadang-kadang beda penempatan ya. Nah, tipe berikutnya terkait dengan sumber dari power. Sumber dari power itu terbagi dari 5. Nah, reward power, legitimate power, dan juga punishment power ini dia power yang memang ada secara struktur fungsi organisasionalnya. Jadi memang dia adalah seorang project manager, dia pimpinan tertinggi dari project tersebut, ya otomatis dia punya power deh untuk memberi punishment, juga mengarahkan. Ada juga power berikutnya namanya expert power, berarti power project manager itu mungkin mempunyai pengalaman banyak di bidang programming, jadi dia punya power untuk mengarahkan, karena timnya udah ya dia udah expert nih, jadi saya nurut apa yang mau dia. Ada lagi berikutnya ada referral power. Nah, referral power ini biasanya berdasarkan dari karisma si PM-nya. Terus nanti berikutnya terkait dengan sistem adalah kita menggunakan project management information system. Nah,
outputnya dari manage team adalah CR. Nah, ini terkait dengan perubahan tim project. Jadi kalau misalkan kita sudah memanage, ternyata tim kita project itu yang nggak bisa kita atur, mau harus kita ganti. Berarti kita butuh CR, change request untuk mengganti tim kita. Nah, kalau udah mengganti tim, berarti kita tetap mengupdate resource management plan. Artinya berarti mengupdate project management plan update. Terus juga isu log, berarti document manajemennya juga mesti kita ganti. Project team assessment-nya jadi mesti kita update juga kan tadi terkait dengan perubahan komposisi tim. Intervention faktor juga mesti diupdate. Nah, itu terkait dengan manage team. Selanjutnya saat project itu berjalan, kita juga mengetahui dan controlling terkait dengan resource-nya. Nah, tadi yang saya bilang, control resource ini fokus kepada resource physical. Manfaatnya apa sih kita mengontrol resource-nya? Jadi, kita memastikan bahwa resource-nya itu yang tersedia itu ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan jika bisa dirilis ketika tidak lagi diperlukan. Dan kontrol resource ini berkaitan dengan apa sih? Memantau pengeluaran sumber daya, identifikasi kekurangan sumber daya, mengelola perubahan aktual secara terjadi. Nah, kontrol resource tadi seperti ini saya jelaskan. Ini saya akan fokus kepada fisikal ya. Jadi kita misalkan membuat rumah. Tahap pertama adalah kita membuat fondasi. Nah, kita sudah mengestimasi nih. Yang dibutuhkan adalah batu kali misalkan 100 kubik, 100 meter kubik lah. Tapi ternyata di toko bangunan yang ada 50 meter kubik. Nah, ini bagaimana nih kita nih melihatnya? Berarti kita melihat lagi nih. Aktualnya ternyata hanya ada 50, yang kita butuhkan 100. Nah, kita mencari alternatifnya. Pertama bisa jadi kita cari sumber toko bangunan yang lain yang mungkin lebih jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke proyek kita, atau bisa jadi kita delay. Maksudnya kita terus mengerjakan butuh 50, jadi kita kerja dulu 50 dengan harapan bahwa nanti saat tengah jalan tambahannya ada. Atau bisa jadi ya udah kita cancel aja nih proyeknya, kita tunggu sampai semua resource-nya ada. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari control resource. Oke, dalam tools dan tekniknya adalah control resource itu adalah kita mencari alternatif, kita melihat cost benefit analysis, kita juga melihat tren dari analisisnya tersebut, juga kita mereview performance dari resource-nya. Ya, tadi terkait dengan tools dan teknik analisis, alternatif analisis, cost benefit, performance, juga trend analisis. Juga ada bagian problem solving. Ini kita melakukan problem solving tadi terkait dengan cara kita menunjukkan masalah yang ada dalam proyek. Nah, metode dalam problem solving ini ada pertama identifikasi masalah, kita definisikan, terus kita investigasi, kita kumpulkan data, terus kita analisa, kita cari root cause-nya, dapat root cause-nya, kita pilih solusi yang cocok dari problem tersebut, dan kita cek solusinya udah benar belum ya, sudah sesuai belum yang kita harapkan. Terus yang berikutnya adalah interpersonal team skill dan terkait dengan negosiasi dan juga influencing. Project Management Information System itu pasti dipakai karena di situ tercakup dengan software penjadwalan yang kita gunakan untuk apa? Untuk kita memantau nih pemanfaatan sumber daya yang kita butuhkan, terutama memastikan bahwa resource-nya ini nih datang tepat dan sesuai dengan keinginan dari project. Jadi tujuan kita capai kegiatan yang tepat di waktu yang tepat. Nanti control resource, jadi outputnya adalah performance information. Nah, ini ada lagi nanti dengan CR atau change request. Ya, tadi kan, misalkan kita butuh 100 meter batu kalinya untuk buat fondasi, tapi yang ada baru 50 meter kubik. Nah, ini kita butuh perubahan nih. Jadi misalkan kita nyari dari
toko bangunan yang lain yang mungkin akan lebih jauh dengan mungkin harga lebih mahal. Nah itu karena ada harga lebih mahal itu kita butuh change request. Nah karena change request ini kita berarti mengupdate lagi cost baseline-nya. Kita juga mengupdate juga asumsi log, isu log, lesson register, dan juga risiko yang mungkin muncul nih terkait perubahan dari resource kita. Oke, enggak sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Tidak ada. Enggak, jika ada yang tanyakan. Oke, sambil saya minta izin, tolong dibuka kameranya untuk saya capture untuk bukti kehadiran teman-teman. Bila kita ada 37 mahasiswa yang hadir hari ini, dan juga mohon nanti langsung dikerjakan kuisnya ya di LMS sampai dengan jam 4 sore nanti. Oke, kita ada dua layar di sini. Saya mohon izin di capture. Oke, yang pertama udah, yang kedua. Oke, kalau gitu, mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Sama-sama.